Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bina Arif Anugrah dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengaruh komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap hubungan partisipasi anggaran dan kinerja aparat pemerintah daerah. Organisasi tidak mampu melakukan inovasi yang berkelanjutan akan terlindas oleh pesaing yang tidak mengenal belas kasihan. Organisasi yang tidak mampu mengerti lingkungan di mana dia berada akan senantiasa mengalami ketertinggalan dan hanya akan menjadi pengikut, sehingga tidak akan pernah menjadi yang terbaik. Chandhal dan Morris menyatakan bahwa dalam situasi tidak menentu, proses perencanaan menjadi problematik, sebab kejadian di masa yang akan datang menjadi lebih sulit diprediksi. Aktivitas pengendalian juga ditegaskan memungkinkan untuk mempengaruhi ketidakpastian. Dalam menghadapi perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan, organisasi harus mampu menciptakan kondisi yang fleksibel dan inovatif. Hal ini setidaknya disebabkan oleh pentingnya untuk mempertimbangkan faktor eksternal organisasi yang semakin sulit untuk diprediksi. Proses penyusunan anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran. Tindakan bahwa memberikan laporan yang bias dapat terjadi jika komitmen dan gaya kepemimpinan dalam organisasi tersebut kurang efektif. Banyak peneliti bidang akuntansi manajemen yang menaruh perhatian pada masalah partisipasi anggaran. Anggaran partisipatif dinilai mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Pengaruh organisasi partisipasif dan kinerja manajerial merupakan tema yang menarik dalam penelitian akuntansi manajemen. Brownell menyatakan ada dua alasan menariknya tema itu. Yang pertama, partisipasi nilai sebagai pendekatan yang dapat meningkatkan kinerja anggota organisasi. Dan yang kedua, berbagai penelitian yang menguji hubungan antara partisipasi dan kinerja hasilnya saling bertentangan. Termotivasi hasil penelitian terdahulu, peneliti ini mengkonfirmasi kembali apakah partisipasi anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Di samping itu, penelitian ini juga menambah variabel gaya kepemimpinan Brownell dan variabel komitmen organisasi Nouri dan Parker dalam Sumarno 2005. Apakah dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dan kinerja manajerial. Hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian mengambil objek penelitian pada organisasi sektor publik, yaitu pemerintah daerah. Pemilihan objek penelitian ini penting karena belum banyak yang mengaitkan tema akuntansi manajemen sektor privat ke ranah sektor publik. Studi ini mengambil lokasi penelitian pada satu pemerintah daerah. Komitmen organisasi merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh pegawai yang dapat menimbulkan perilaku positif yang kuat terhadap organisasi kerja yang dimilikinya. Robbins mendefinisikan komitmen organisasional sebagai keadaan di mana seorang pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuan, serta berniat memelihara keanggotaannya. Allen dan Meyer memperlebar konsep dari komitmen organisasi dengan mengembangkan model 3 komponen yang terdiri dari: yang pertama, komponen emosi, didasarkan pada perasaan senang pegawai untuk terikat, mengidentifikasikan diri, dan melibatkan diri dari dalam organisasi. 2. Komponen berkelanjutan, diberikan berdasarkan penilaian pragmatis pegawai terhadap keuntungan dan kerugian yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga, komponen normatif, didasarkan pada perasaan kewajiban dan tanggung jawab pegawai terhadap organisasi kerja.
Dari paparan di atas nampak bahwa komitmen organisasi bukan hanya kesetiaan pada organisasi tetapi suatu proses yang berjalan di mana pegawai mengekspresikan kepedulian mereka terhadap organisasi dan prestasi kerja yang tinggi. Komitmen organisasi sebagai suatu sikap pegawai bagaimanapun juga akan menentukan perilakunya sebagai perwujudan dari sikap. Perilaku peneliti biasanya mendefinisikan kepemimpinan sesuai dengan perspektif individual dan aspek dari fenomena yang paling menarik perhatian mereka. Dessler berpendapat bahwa kepemimpinan adalah merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Robbins mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah merupakan suatu seni atau cara bagaimana seorang pemimpin mengelola dan mengkoordinasi perusahaan atau organisasinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, syarat utama pemimpin ialah harus dapat mencapai hubungan yang baik dan dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.